Pemirsa, KPU resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih. Keputusan tersebut, pemirsa, sebagai tindak lanjut dari putusan MK terkait PHPU yang menolak sengketa pemohon, TPN Ganjar Mahfud dan juga Timnas Amin. Dan kemudian untuk membahas ini kami sudah bersama para narasumber. Ada Mustafa Nahrawardaya, jubir dari tim 01, kemudian ada Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Prabowo Mania dan pengamat politik Ujang Komarudin. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bang Dwi, Bang Selamat sore. Assalamualaikum. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Breaking News Indo News hari ini. Mungkin saya bisa ke Abang Immanuel Ebenezer dulu, selaku Ketua Umum Prabowo Mania. Kira-kira setelah ini, apa yang akan menjadi langkah lanjutan dari Pak Prabowo sendiri dan juga Gibran, Bang? Yang pasti Pak Prabowo akan melakukan konsolidasi internal. Kedua, setelah tanggal 20 Oktober, setelah pelantikan, langsung tancap gas bekerja untuk bangsa dan rakyat ini. Itu yang pasti, Mbak. Oke, kalau dari Bang Mustafa sendiri, kira-kira langkah lanjutannya akan seperti apa nih, Bang? Ya, yang pasti tadi Pak Anies dan Mas Muhaimin dengan sangat gagah berani datang ya, hadir untuk menghadiri secara terhormat undangan dari KPU untuk melihat sahabat-sahabatnya yang tadi ditetapkan sebagai capres dan wapres yang nanti akan dilantik pada Oktober. Dan setelah ini Pak Anies ya biasa-biasa saja, karena Pak Anies itu kawannya banyak, jadi tidak ada namanya Pak Anies nganggur, tidak ada. Pasti ada saja yang dilakukan, apalagi di bidang politik. Pak Anies sudah memantapkan diri untuk terus di jalur gerakan perubahan bersama Pak Muhaimin. Bahkan tadi Mas Thomas Lembong juga merilis satu video bahwa kami akan tetap satu paket dengan Mas Anies untuk terus di jalan perubahan, karena ini jalannya panjang dan tidak lebih pendek dari kemarin. Oleh karena itu artinya bahwa Pak Anies tugas ke depan lebih berat, lebih panjang, dan mungkin ya lebih melelahkan kembali, karena ke depan ini bakal banyak jalan terjal yang bakal mungkin saja oleh pemerintah juga tidak mudah memuluskan rencana-rencana banyak yang kemarin saya lihat, banyak sekali rencana besar-besarnya itu ya. Sehingga nanti mungkin Pak Anies di luar pemerintahan bisa mengontrol dari luar dan mengingatkan ya, menjadi ya kalau di partai itu oposisi lah begitu, untuk mengingatkan mana yang melenceng kanan, melenceng kiri, dikembalikan relnya seperti itu. Jadi Pak Anies terus di dalam perubahan yang pasti Indonesia lebih baik dari sebelumnya. Berarti sebenarnya dengan kata lain Pak Anies sendiri akan berbeda sudut pandang dan juga positioning dengan Ketua Umum Nasdem begitu? Oh, kalau dengan kata Nasdem itu kan tidak tahu ya, karena kan putusan Nasdem juga belum final. Artinya kemarin begitu di MK mengumumkan amar putusannya, Pak Anies langsung jumpa pers, merilis pernyataan bahwa tolong Pak Prabowo nanti menghormati termasuk kami-kami yang mungkin ya tidak ikut dalam pemerintahan, artinya mungkin jadi oposisi seperti itu. Ya, karena sebetulnya mau menjadi koalisi ataupun oposisi sebetulnya sih sah-sah saja. Kalau dari sah-sah saja. Betul. Kalau dari tanggapan dari Bang Ujang sendiri seperti apa nih, Bang? Ini kan sebenarnya sudah bisa dibilang memasuki babak baru ya. Ada tanggapan nggak, Bang? Ya, pertama ada poin yang penting ya. Ketika Prabowo sudah ditetapkan oleh KPU, maka seluruh komponen bangsa harus bersatu. Ya, bersatu itu nanti tetap ada perbedaan. Bukan berarti satu jalan tidak ada belokan, tidak ada kritikan. Justru yang sehat adalah bagaimana misalkan Pak Prabowo hari ini kita lihat koalisinya itu kan 43-40% kekuatan di parlemennya. Jadi jumlah kursi koalisi Indonesia Maju itu 50% kurang. Artinya memang butuh partai-partai lain untuk bisa masuk ke koalisi Prabowo Gibran. Itu sedang dilakukan. Tadi bertemu dengan PKB begitu ya. Dan PKB juga tadi saya dengar bahwa bekerja sama dengan Gerindra untuk ke depan begitu. Lalu misalkan nanti ada Nasdem memang belum final, tapi indikasi-indikasi masuk pemerintahan itu ada. Tetapi saya ingin mengatakan dan selalu mengatakan dalam setiap forum dan setiap kesempatan mengingatkan kepada komponen bangsa ya, bahwa kita ini membutuhkan pemerintahan yang kuat, tetapi di saat yang sama membutuhkan oposisi kuat dan yang tangguh. Artinya silakan Pak Prabowo roadshow gitu ya, silaturahmi, merangkul semua komponen bangsa termasuk yang kalah, tetapi di saat yang sama juga harus ada partai yang memiliki sikap berani ya untuk ada di luar pemerintahan, mengambil sikap
untuk mengawasi pemerintahan ke depan agar ada check and balances. Karena bagaimanapun kekuasaan itu yang bandulnya terlalu kuat, ya terlalu mayoritas, itu juga akan mohon maaf bisa cenderung disalahgunakan. Oleh karena itu ya kita menghargai apa yang sudah disampaikan oleh KPU. Prabowo juga bijaksana dalam konteks menyampaikan pidato. Begitu juga Pak Anies menyebut Pak Prabowo patriot. Caimin juga menerima dengan catatan. Pak Ganjar juga dan Pak Mahfud mengatakan selamat bekerja. Tentu ini adalah bagian dari proses dinamika politik kedewasaan yang hadir di tengah-tengah elit politik bangsa. Ketika mereka berkampanye katakan saling kritik, saling serang, tetapi ketika sudah diputuskan ya mereka mau tidak mau, suka tidak suka harus menghormati satu sama lain dalam konteks menang kalah itu. Saya meyakini ke depan bangsa ini akan lebih baik, lebih bagus. Tadi dengan keseimbangan kekuatan yang menurut saya harus proporsional. Ada yang berkuasa, ada yang memang di luar kekuasaan. Jadi jangan sampai seperti, mohon maaf kalau boleh saya kritik ya, pemerintahan Pak Jokowi bagus. Nah, kekuatan koalisinya sampai 82%. Bahkan di akhir-akhir jabatan gitu Pak Jokowi di satu tahun terakhir hanya menyisakan PKS ketika Demokrat di tengah jalan masuk gitu ya 1 tahun terakhir. Itu kan hanya 15% kekuatan oposisi, dan oposisi itu diambil oleh kekuatan civil society, oleh akademisi dan lain sebagainya. Itu mungkin juga akan terjadi kalau Pak Prabowo membangun konstruksi koalisi yang kuat. Tetapi saya katakan Pak Prabowo silahkan berhak untuk menyusun kabinet, berhak juga untuk mendesain ya pemerintahan ke depan sesuai dengan janji-janji kampanye yang sudah diutarakannya. Dan saya meyakini ya begitu luar biasa Pak Anies Caimin hadir ya sebagai seorang kandidat menjadi teladan bagi kita semua anak bangsa bahwa ya ada yang kalah ada yang menang dan harus menerima apa yang telah diputuskan oleh MK dan oleh KPU tersebut. Betul, betul. Karena kontestasi memang sudah berjalan dan semua proses juga sudah dilakukan. Tapi tadi juga sempat saya baca bahwa bagaimanapun juga saatnya sekarang untuk bersatu, untuk membangun Republik ini supaya lebih kuat agar bisa menghadapi segala bentuk tantangan. Dan Bang Emmanuel Ebenezer, tadi kan juga saya sempat menyimak gitu bahwa Pak Prabowo sendiri ingin merangkul sebanyak-banyaknya elit politik untuk bisa bersama-sama maju untuk Indonesia. Dan dalam hal ini ada tanggapan atau ada update terkini nggak Bang? Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat terhadap ucapan disampaikan Mas Anies, dan juga Mas Ganjar. Ya. Kita mendapatkan sosok pemimpin yang watak demokratiknya masih ada gitu loh. Ya. Itu sikap demokratik dan kedewasaan juga kenegarawanan yang disampaikan oleh Mas Anies juga Mas Ganjar. Jadi kita 2024 ini banyak negarawan yang mulai timbul dari anak-anak muda. Ya. Ini kan Mas Anies kan ini generasi muda, Mas Ganjar juga generasi muda. Ini menjadi contoh yang baik buat demokrasi kita ke depan. Semoga dengan catatan-catatan yang menurut Mas Anies dan Mas Ganjar ada catatan tidak baik dalam proses demokrasi kemarin. Semoga itu bisa menjadi perbaikan di 2009 nanti agar apa? Demokrasi kita semakin berkualitas. Itu kedua, saya juga ingin respon tadi apa yang disampaikan Bang Komarudin dan Bang Nara bahwa ke depan ini penting harus ada penyeimbang atau check dan balance, jangan sampai pemerintahan Prabowo ini tanpa kontrol. Saya ini pendukung Prabowo. Dan saya tapi tidak mau ketika pemerintahan Prabowo itu tidak ada kontrolnya. Gini, pemerintahan Jokowi aja yang begitu gemuk, ada yang mengontrol, ada KPK, banyak juga yang korup. Nah, jangan sampai nanti di pemerintahan Prabowo ini malah makin gila korupsinya gitu. Dan itu jangan sampai terjadi. Karena kita mau pemerintahan Pak Prabowo ini, kan kemarin kita lihat di pemerintahan Jokowi itu periode keduanya itu problem hukum itu menjadi masalah ya, sampai tingkat korupsi kita itu turun drastis lah. Dan itu jangan sampai nanti di pemerintahan Prabowo itu terkait hukum ini timpang tindih gitu, tajam ke bawah kembul ke atas, dan sampai itu terjadi. Karena kita butuh penyeimbang yang baik lah. Ada yang tidak mengontrol di luar. Artinya jadi kan sampai kapan gitu Pak Prabowo, ya kita bersatu itu nggak bisa harus dalam juga.
di luar juga tetap bersatu gitu loh. Artinya apa? Pak Prabowo sudah ngasih sinyal, ayo kontrol saya, jangan biarkan saya sendiri dalam membangun bangsa ini ke depan. Nah itu kira-kira bahasanya Pak Prabowo lah yang saya yang tangkap ya. Berarti sebetulnya maksud dari Pak Prabowo itu untuk merangkul semua untuk berkolaborasi bersama-sama, bukan berarti tidak boleh ada yang di luar pemerintahan. Begitu ya Bang Emmanuel? Bukan, nggak mesti semua di dalam pemerintahan. Tidak semua di dalam pemerintahan. Betul. Di luar pemerintahan pun juga itu bagus, karena itu buat membangun Indonesia ke depan gitu. Kira-kira begitu. Oke, kalau kayak gitu dari Pak Mustafa sendiri kira-kira ada catatan nggak untuk Pak Prabowo dan juga Gibran? Dari tim Anies sendiri, mungkin sempat menjadi pembahasan, apa yang menjadi catatan Bang? Halo? Halo? Sorry, halo. Ya, Bang Mustafa. Ya, memang setelah MK memutuskan membaca amar putusannya, Pak Anies menerima semua karena itu memang SOP yang harus berlangsung di MK. Tidak bisa dilanjutkan ke tahap hukuman berikutnya, nggak ada lagi dan itu udah final dan binding. Oleh karena itu sekarang tinggal mengontrol saja ya, karena memang inilah tugas masyarakat ya, termasuk Pak Anies yang pernah ikut kontestasi kemarin. Misalkan nanti yang tadi saya dengar dari tim itu coba nanti dikontrol oleh para relawan, para pemilih Anies tentang janji membangun 300 fakultas kedokteran di setiap rumah sakit se-Indonesia, ada 19 juta lowongan kerja, kemudian ada rumah sakit modern setiap kota, ada 5 miliar bantuan per desa dan seterusnya. Itu ada 15 lebih, termasuk nanti para guru itu mungkin bisa menagih bagaimana janji untuk menaikkan gaji tambahan 2 juta per bulan untuk setiap guru dan seterusnya. Banyak janji yang harus dikawal dan ini tentu memerlukan penyeimbang dan salah satu penyeimbang terbaik mungkin adalah ya kemarin pernah menjadi bukan lawan tanding ya, menjadi semacam ya pernah berjuang bersama untuk mencapai kursi RI 1. Itu yang paling menguasai. Tetapi masyarakat juga jangan ditakut-takuti karena biasanya di teman-temannya Mas Noel itu di media sosial kadang-kadang yang kebablasan. Oposisi itu sah, tapi kemudian dibully, kan kasihan juga kan? Ini di sini Mas Noel bilang oposisi itu perlu penting, tapi di media sosial teman-teman dia itu membully para oposisi ya. Tentu ini tidak baik juga, oleh karena itu. Gini. Mas saya Noel yang klarifikasi. Nanti dulu. Kang, Mas Noel ini itu bukan kawan-kawan saya. Oh bukan ya? Itu penyakit demokrasi. Mereka nggak ngerti tentang demokrasi. Oh gitu. Itu justru musuh nyata demokrasi mereka. Mas Noel ini dihabisi secara politik itu nggak baik. Ya. Mas Noel ini memilih jalur yang benar yang dulu di Pak Ganjar, kemudian mungkin dapat wangsit dari mana itu, kemudian bisa pindah ke Prabowo dan itu memang pilihan yang benar. Oleh karena itu kalau dulu dia kepleset, mungkin dia nggak dapat apa-apa lagi sekarang. Sekarang kalau Pak Prabowo jadi presiden, ya saya doakan lah. Mas Noel akan mendapatkan sesuatu yang ya agak basah-basah dikit lah di pemerintahan berikutnya, sehingga pilihan Anda yang betul itu jangan terpeleset gitu, termasuk korupsi tadi. Karena korupsi itu gampang anti korupsi itu gampang diucapkan, tapi prakteknya susah. Ketika nanti zaman Prabowo banyak nangkepin korupsi, apakah itu berarti Pak Prabowo itu sukses atau gagal? Karena zaman Pak Jokowi kemarin begitu. Nangkepin banyak koruptor, itu katanya perbuatannya dulu, sekarang nangkepnya kamu yang berhasil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah keberlanjutan nanti itu juga meneruskan program Jokowi yang belum sukses, misalkan stop impor beras, stop impor daging, stop impor, stop semuanya. Apakah itu juga akan dilanjutkan kata-kata stop itu, atau hanya janji-janji sebatas bahwa kita tidak keluar dari misi Pak Jokowi? Tapi itu menurut saya kegagalan Pak Jokowi kemarin yang banyak mengatakan stop itu yang juga harus dilanjutkan juga. Artinya jangan sampai kemudian program Bapak Mas Gibran itu juga terbengkalai begitu saja, sehingga kalau zaman Pak SBY itu ada yang mangkrak di mana itu, nah, di Hambalang, kemudian ada juga mangkrak program sekarang, nanti juga ada mangkrak lagi, sehingga sebenarnya banyak mangkrak yang tidak terungkap, nggak terselesaikan begitu. Ini pesan dari kami ya. Ini hari ini kami tugas terakhir ini Mas sebagai jubir Amin, jadi saya pesankan yang baik-baik saja, semoga sukses ke depannya. Ya, karena memang sebetulnya kan tidak semua masyarakat begitu ya Bang Emmanuel dan juga Bang Mustafa yang memahami bahwa sebetulnya menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan itu sebenarnya sah-sah aja untuk mengontrol. Tadi kan sempat dibahas juga ya oleh Bang Emmanuel. Tapi memang itulah justru perlunya ada klarifikasi dan juga penjelasan seperti ini yang bisa mengedukasi masyarakat. Kalau dari
Betul, kalau dari Bang Ujang sendiri bahwa merangkul, tadi sudah disampaikan merangkul bukan berarti tidak boleh berada di luar pemerintahan. Karena kan itu untuk membuat pemerintahan bisa berjalan lebih kondusif begitu. Kalau dari Bang Ujang sendiri ada tanggapan terkait dengan hal ini nggak Bang? Iya, tadi sebuah kebutuhan membangun kekuatan ketika kekuatannya belum full, belum final, belum mayoritas. Kalau Prabowo koalisinya seperti sekarang bersandar pada koalisi Indonesia Maju, ya akan lemah, tidak akan kuat dan akan digoyang-goyang oleh kekuatan luar, kekuatan oposisi. Oleh karena itu sebuah keniscayaan ketika ketika 20 Maret bertemu dengan Pak Surya Paloh gitu. Lalu tadi bertemu dengan PKB, nanti mungkin bertemu dengan PKS, bahkan PDIP. Itu sebuah keniscayaan. Karena pemerintahan yang kuat itu harus dibangun dengan kuantitas mayoritas kekuatan di parlemen. Tentu dengan kualitas program-program yang harus nanti sesuai dengan janji kampanye itu. Ada ukuran parameter yang harus dibangun itu. Nah, saya melihat gitu ya, kebutuhan itulah sebenarnya yang membuat ya suka tidak suka Pak Prabowo harus memastikan bahwa sampai tanggal 20 Oktober itu ya koalisinya sudah rapi, masih ada waktu 6 bulan lagi gitu untuk tadi bersilaturahmi, merangkul dan mengajak semua komponen bangsa termasuk yang kalah itu untuk katakanlah masuk pemerintahan ataupun di luar pemerintahan. Prabowo tugasnya mengajak. Tetapi kalau yang diajak itu tidak mau ya kan tidak ada masalah. Misalkan bertemu dengan Ibu Megawati, apakah Ibu Megawati lalu tahu-tahu masuk pemerintahan Prabowo Gibran kan belum tentu. Bertemu iya, tapi kalau nanti Bu Megawati memutuskan oposisi kan bisa jadi. Betul. Lalu juga dengan PKS kan bertemu bisa jadi, tapi apakah PKS masuk koalisi Prabowo kan belum tentu juga. Jadi dalam konteks itu pertemuan silaturahmi merangkul itu dalam konteks ya tadi yang diajak, yang dirangkul ya punya pilihan bergabung ataupun ada di luar pemerintahan. Semua pilihan baik, sama mulianya, sama membangun bangsa. Dan kita sepakat ke depan harus mengakhiri residu Pilpres, kita buka lembaran baru, elit kita sudah dewasa, berjiwa negarawan. Saya melihat dan menilai ya Pilpres kali ini tidak sekencang 2019. Ini cepat nih pergerakan rekonsiliasinya karena capres-cawapresnya juga kalangan-kalangan yang hebat, terdidik ya sehingga ketika kalah pun langsung mengatakan menghormati kemenangan itu dan mengucapkan selamat. Ya saya melihat kebatinan Pak Prabowo harus membangun kekuatan itu. Nah sambil mencari bibit-bibit terbaik gitu loh dari kabinet yang akan disusun. Pasti kan kalau di Kim sudah ada sodoran nama-nama. Nah kalau berkoalisi dengan PKB pasti kan ada juga nanti nama-nama yang disusukan PKB. Pasti mencari bibit-bibit terbaik untuk mengisi kabinet. Saya harus garis bawahi ya Pak Prabowo pernah berpidato bahwa pemerintahnya tidak akan korupsi. Ini menggarisbawahi juga apa yang disampaikan Bang Nol dengan Bang Nahra. Bahwa soal korupsi ini menjadi penting. Kita tengok kanan, tengok kiri, mohon maaf bangsa ini korupsi. Bahkan kalau saya boleh mengatakan, kita ini kalau mengikuti teorinya Bourdieu, tidak ada perubahan sikap pasca reformasi. Nggak ada perubahan watak, sikap, pemikiran nggak ada. Makanya habitus kita ini tidak pernah berubah. Bahkan korupsi makin merajalela. Kalau dulu di masa Orde Baru, kalau boleh saya katakan, korupsi di belakang meja gitu ya. Kalau sekarang dengan meja-mejanya. Nah, mereka ini tugas besar bagi Pak Prabowo yang ingin memang konsen terhadap pemberantasan korupsi. Kenapa? Karena dampaknya, impactnya besar untuk membangun kesejahteraan publik, meningkatkan kualitas pendidikan. Tadi soal fakultas kedokteran yang banyak, rumah sakit yang banyak, itu harus dibangun. Nah mulai dari pemberantasan korupsi. Saya meyakini ya keinginan itu harus diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Tadi Pak Prabowo dalam sambutannya mengatakan akan kerja keras gitu ya untuk rakyat. Dan bersama-sama bersatu untuk membangun masyarakat begitu. Salah satu titik poin yang bagus dari Pak Prabowo, saya tetap optimis bahwa ke depan memang kita harus berubah. Bangsa lain sudah lompatannya cukup luar biasa. Kita masih tertatih-tatih, tetapi sekali lagi kita optimis bahwa 5 tahun ke depan mudah-mudahan lebih baik dari saat ini begitu, Bang Anggi. Bang Ujang,
karena kebetulan tadi pas lagi dibahas juga sebetulnya begini, bahwa untuk merangkul dan juga untuk bersama-sama bekerja keras membangun bangsa ini PR-nya memang banyak sekali, begitu kan. Tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa H-1 atau mungkin ya katakan 1-2 hari terakhir ini kita tidak bisa melupakan bahwa masih intens mengenai pergejolakan putusan MK yang terjadi. Nah, kira-kira apakah setelah ditolak gugatan dari MK terhadap pemohon 01 dan 03 bisa betul-betul selesai begitu saja atau memang masih ada bibit-bibitnya sehingga akan sedikit delaying begitu untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada Presiden juga Wakil Presiden terpilih? Keputusan MK kan final dan mengikat. Betul. Jadi mengikat bagi kandidat, bagi seluruh komponen bangsa. Gitu. Ya itu harus dihormati apapun keputusannya. Bagi kita sebagai anak bangsa tunduk dan patuh pada penghormatan keputusan MK itu. Nah, kalaupun misalkan teman-teman dari PDIP gitu ya, senior-senior PDIP atau PDIP secara institusional gitu masih belum menerima, belum mengucapkan selamat atau mengajukan gugatan ke PT UN gitu ya, itu silakan, itu hak demokratik mereka gitu. Kita hormati juga. Tetapi kan tidak menghalangi ya kan untuk tetap bersilaturahmi, tidak menghalangi untuk bersama-sama menjalin kekuatan membangun bangsa ke depan. Entah nanti pilihannya masih pemerintahan atau beroposisi, saya melihat ya pilihan yang baik dan bijak bagi PDIP. Jadi residunya memang masih ada. Kan tidak semua atau tidak keputusan MK itu menyenangkan banyak orang atau semua pihak. Pasti ada yang kecewa. Iya. Tetapi disitulah dituntut kejiwa besaran dan jiwa kenegarawanan dari semua komponen bangsa gitu. Ketika pertarungannya sangat sengit, ketika adu kekuatannya sangat tidak bisa direkatkan, maka ya ketika diputuskan ya harus menerima dengan lapang dada. Kalau di negara-negara demokratik, sekencang apapun permusuhannya gitu ya, tidak melupakan untuk saling menghormati satu sama lain. Dan dalam konteks ini ya ketika MK sudah memutuskan, Prabowo Gibran menang, KPU juga sudah memutuskan, maka penghormatan kepada lembaga-lembaga negara itu, penghormatan kepada aturan bernegara itu harus dijunjung tinggi. Nah, disitulah dibutuhkan jiwa kenegarawanan. Saya selalu mengatakan ke teman-teman media bahwa derajat tertinggi dari para politisi adalah negarawan. Jadi mereka personal yang memiliki derajat yang tinggi ya itu levelnya level negarawan. Oleh karena itu kita mendorong ya semua komponen bangsa termasuk yang masih tadi belum menerima ya untuk berjiwa negarawan itu, mengakui bahwa kekalahan kemenangan tentu dengan catatan-catatan, ada kekurangan di sana sini, ada minus. Oke. Oke, baik. Iya, ada tanggapan. Baik. Cacatnya. Iya, baik. Berarti sebetulnya kalau bisa saya simpulkan adalah bagaimana menjadikan kepentingan dari rakyat Indonesia itu sebagai kepentingan yang utama di atas kepentingan personal. Baik, yang terakhir saya minta pendapat dan juga tanggapan terakhir dari Bang Immanuel dan juga nanti dari Bang Mustafa. Silakan Bang Immanuel. Ya, saya rasa bagus sekali ya. Kita butuh oposisi yang kuat agar institusi demokrasi kita juga berkualitas. Tadi bagus sekali apa yang disampaikan Bang Ujang bahwa ya kasta tertinggi dalam politik itu adalah punya sikap kenegarawanan. Ya. Artinya sikap kenegarawanan itu bisa mengakui sebuah kekalahan, bisa juga melihat sebuah realita kemenangan dalam kompetisi. Jadi ya kita sudah menemukan perilaku-perilaku yang sangat demokratik, kemudian kita sudah menemukan kader-kader negarawan, misalnya contoh Mas Anies, dan Mas Ganjar, Mas Muhaimin, ada juga Pak Mahfud. Ini kader-kader bangsa yang menurut saya bisa menjadi contoh. Sudah 5 kali kalau tidak salah kita pemilihan langsung, belum ada setiap kontestasi politik mengucapkan kemenangan terhadap yang menang. Yang kalah tidak pernah mengucapkan kepada yang menang untuk atas kemenangannya. Baru kali ini. Artinya ini menjadi fase yang paling bagus untuk pemilu selanjutnya, untuk juga demokrasi selanjutnya. Artinya memang sistem demokrasi atau demokrasi kita butuh yang namanya formula sampai menemukan yang benar-benar berkualitas dan sempurna. Jadi saya rasa banyak sekali makna dari pemilu 2024 ini. Salah satunya itu kita sudah menemukan sosok-sosok
kenegarawanan yang hari ini terlihat di publik, yaitu sikap sportivitas Mas Anies, kemudian sikap sportivitas Mas Ganjar yang sudah mengakui kekalahannya, dan semoga bisa terulang ke depan. Artinya kita sudah punya standar moralitas sebagai politisi, mengakui kemenangan orang lain dan menghormati kekalahan yang lain. Kayak begitu kira-kira. Baik, yang terakhir silakan Bang Mustafa, ada tanggapan Anda? Iya, untuk kalangan elit di 01 itu saya pastikan tidak ada masalah lagi ya. Tetapi memang untuk kalangan kalangan bawah, terutama para relawan, para pendukung, ya bahkan kelompok-kelompok komunitas yang kemarin mendukung Anies, memang itu kita memerlukan waktu untuk sosialisasi. Yang pasti tidak ada masalah lagi ke depan, nanti kita menjalankan sesuai konstitusi Pak Anies, tetapi memang di bawah itu di grup WA saya baca itu masih adalah 1-2 grup panas ya, yang mereka semula kan dikendalikan Pak Anies, tapi sekarang kebalik ya, semua ingin mengendalikan Pak Anies. Setelah ini mau ngapain, setelah ini mau ngapain dan seterusnya. Tapi saya mengingatkan kepada mereka bahwa ini realitas politik, namanya juga realitas politik, kita harus menerima, dan ke depan kita menunggu ya. Kita ada sekitar 750 simpul massa yang mereka menunggu perintah Pak Anies, dan itu pemilih 40 juta lebih kemarin di pemilu itu menjadi aset Pak Anies yang bagus, yang baik. Itu mau kita kelola seperti apa, nanti kita menunggu. Dalam waktu 3 hari ke depan kami akan bertemu Pak Anies untuk memastikan apa langkah ke depan Pak Anies yang akan dilakukan, termasuk respon-respon dalam rangka untuk menjadi kelompok atau komunitas yang ada di luar pemerintahan seperti apa untuk mengontrol pemerintah. Nanti akan kita dengarkan dari Pak Anies, sehingga nanti dalam 2 hari, 3 sampai mungkin maksimal Senin kita sudah mendapatkan kabar baik dari Pak Anies apa yang akan dilakukan, sehingga Pak Anies tidak lagi ditanyakan banyak orang, termasuk para relawan yang ada di luar Jakarta. Kira-kira begitu, Mbak. Ya, baik. Terima kasih. Memang betul sekali, ini kembali lagi kepada bagaimana menempatkan kepentingan nasional ya di atas segalanya, dan mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar, semua bisa kembali bersatu lagi dan bersama-sama kuat untuk membangun bangsa. Terima kasih sekali untuk para narasumber, Bang Mustafa selaku jubir dari Timnas Amin, Bang Immanuel Ebenezer Ketua Umum Prabowo Mania, dan juga Bang Ujang Komarudin selaku pengamat politik.